Pada zaman Sang Buddha, banyak pertapa percaya bahwa penderitaan tubuh adalah jalan menuju kesucian. Ada yang berdiri berhari-hari tanpa duduk, ada yang tidur di atas ranjang duri, ada yang mandi di sungai setiap pagi, siang, dan malam, ada pula yang berpuasa panjang hingga tubuh tinggal kulit dan tulang. Mereka meyakini bahwa dengan menyiksa tubuh mereka, karma buruk akan habis dan akhirnya kebahagiaan yang sejati akan tercapai. Namun, mereka tidak tahu kapan penderitaan itu akan berakhir atau bahkan apakah penderitaan itu akan benar-benar menghapus karma buruk mereka. Karena mereka tidak tahu seberapa banyak karma buruk yang mereka miliki, mereka hanya terjebak dalam siklus penderitaan yang tak berujung. Mereka percaya bahwa hanya dengan menyiksa tubuh, karma buruk bisa hilang, tetapi mereka tidak memahami bahwa karma buruk sesungguhnya tidak hanya terletak pada tubuh fisik, melainkan pada batin kita. Bahkan, Bodhisatta sebelum mencapai pencerahan pernah mencoba jalan yang sama. Dalam Mahasacaka Sutta, beliau menceritakan bagaimana dirinya menahan napas sampai tubuh terasa seperti dibor, berpuasa sampai hampir pingsan, dan makan hanya sedikit biji-bijian sehari. Tubuh beliau menjadi kurus kering, tinggal kulit dan tulang. Beliau mencapainya dengan tekad yang kuat, percaya bahwa dengan menyiksa tubuh, ia akan menghapus karma buruk dan mendapatkan pencerahan. Tetapi, meskipun sudah disiksa sekeras itu, kebijaksanaan tidak muncul dan pencerahan pun tidak tercapai. Di tengah perjalanan tersebut, Sang Buddha menyadari bahwa tubuh yang menderita tidak akan membawa pencerahan. Pada akhirnya, beliau menemukan jalan tengah yang tidak mengarah pada ekstrem penderitaan maupun kesenangan indria. Jalan ini mengajarkan bahwa kita harus menjalani kehidupan dengan keseimbangan, menjaga moralitas, mengembangkan konsentrasi, samadhi, dan memahami kebijaksanaan. Suatu hari, Sang Buddha melihat para pertapa yang terus-menerus menyiksa diri. Mereka berharap bisa menghabiskan karma buruk mereka melalui penderitaan fisik. Maka, Sang Buddha bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tahu berapa banyak karma buruk yang telah kalian timbun? Apakah kalian tahu kapan karma itu akan habis?" Para pertapa menjawab dengan penuh kebingungannya, "Tidak, Yang Mulia." Sang Buddha menjelaskan dengan bijak, "Kalau kalian tidak tahu, bagaimana kalian bisa yakin bahwa dengan menyiksa diri, karma buruk akan lenyap? Penyiksaan tubuh hanya melemahkan jasmani, tetapi tidak menghancurkan akar keburukan dalam batin." Sang Buddha menjelaskan bahwa tubuh yang disiksa tidak akan menghapus karma buruk. Karma buruk berasal dari tindakan, ucapan, dan pikiran kita. Dan untuk menghancurkannya, kita harus bekerja dengan batin kita. Hanya dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat mengubah karma buruk menjadi karma baik. Daripada menguras tenaga untuk menyiksa tubuh, ujar Sang Buddha, lebih baik menanam kebajikan, karena kebajikan itu adalah benih. Dan setiap benih, cepat atau lambat, pasti akan berbuah. Ajaran Sang Buddha mengajarkan bahwa kita tidak perlu mencari jalan cepat untuk membersihkan karma buruk. Sebaliknya, kita harus berfokus pada penanaman kebajikan yang konsisten. Kebajikan itu adalah seperti benih yang kita tanam di ladang. Kita tidak bisa langsung memaksakan agar benih itu berbuah. Kita harus memberikan waktu untuk tumbuh, merawatnya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Suatu saat nanti, kita akan memetik buah kebajikan itu. Hingga hari ini, keyakinan seperti itu masih bisa ditemui, terutama di India. Beberapa kelompok, seperti penganut Jain, masih menjalankan tapa keras untuk menghapus karma buruk. Mereka tidak memakai alas kaki, ada yang berpuasa panjang, bahkan ada yang meninggalkan kehidupan duniawi melalui puasa sampai wafat. Mereka percaya bahwa melalui cara tersebut, mereka bisa menghabiskan karma buruk mereka. Ada sebuah perumpamaan. Bayangkan,
seseorang memiliki utang yang besar, tetapi ia tidak tahu jumlah utangnya. Ia hanya mencicil 1.000 demi 1.000 tanpa arah dan tanpa mengetahui kapan utang itu akan lunas. Bisa jadi utangnya hanya 10.000, tetapi ia mencicil sampai ratusan ribu, membuang waktu dan tenaganya untuk membayar sesuatu yang seharusnya sudah selesai sejak lama. Ia tidak tahu kapan utangnya akan lunas atau seberapa banyak utangnya sebenarnya, tetapi ia terus mencicil tanpa ada kepastian. Begitulah orang yang menyiksa diri dengan harapan menghabiskan karma buruk. Ia tidak tahu seberapa besar utang karmanya atau kapan karma buruk itu akan habis, tetapi ia terus berusaha untuk membayar karma buruk dengan penderitaan. Pada kenyataannya, dia hanya membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang tidak ada kepastiannya. Sang Buddha mengajarkan bahwa jauh lebih baik menanam kebajikan, karena setiap kebajikan adalah benih, dan benih itu cepat atau lambat pasti akan berbuah. Walaupun kita tidak bisa mengontrol kapan buah itu akan muncul, kita bisa yakin bahwa buah itu akan datang. Jika kita menanam benih dengan penuh keikhlasan, kita akan menuai hasil yang manis. Namun, masalah utama yang sering terjadi adalah bahwa buah karma buruk sering lebih cepat matang daripada karma baik. Sebagai contoh, jika seseorang mencuri dan ketahuan, langsung ia akan merasakan akibatnya, dipukuli, dihukum, dipermalukan. Itu adalah buah karma buruk yang langsung terasa. Dalam hitungan detik, karma buruknya berbuah. Namun, kebajikan berbeda. Kebajikan seperti berdoa, berbuat baik, membantu sesama, atau bermeditasi, kadang hasilnya tidak langsung tampak. Kita tidak bisa memaksa hasil dari kebajikan kita. Kadang, kita merasa sudah berbuat baik, tetapi hidup kita masih penuh penderitaan. Ini seringkali membuat orang merasa ragu dan mulai berpikir, buat apa aku berbuat baik? Aku sudah berdoa, aku sudah bermeditasi, tetapi hidupku tetap saja susah. Sementara ketika aku berhenti berbuat baik, hidupku malah terasa lebih baik. Padahal itu hanyalah karma baik dari masa lalu yang sedang berbuah. Karma buruk tetap menunggu giliran untuk berbuah, dan ketika tiba waktunya, pukulannya bisa jauh lebih berat. Jadi, meskipun kita merasa tidak melihat hasil kebajikan kita sekarang, kita harus yakin bahwa karma baik akan berbuah pada waktunya. Ada perumpamaan yang bagus, ibarat seorang petani yang baru menanam benih di ladang. Jika ia terus menggali tanahnya untuk memeriksa apakah benihnya sudah tumbuh, maka benih itu justru akan gagal tumbuh. Benih membutuhkan waktu untuk tumbuh, dan petani harus menunggu dengan sabar. Begitu pula dengan kebajikan kita. Jangan terlalu sering mengintip hasilnya. Jangan merasa kecewa jika hasilnya tidak langsung terlihat. Kebajikan akan berbuah ketika saatnya tiba. Ingatlah bahwa menanam kebajikan adalah proses yang terus-menerus. Tanam kebaikan dengan tubuh, ucapan, dan pikiran. Jangan berhenti hanya karena kamu merasa tidak melihat hasilnya, karena pada akhirnya buah karma baik itu akan datang dan rasanya akan sangat manis. Maka, menurut ajaran Sang Buddha, daripada mencari cara cepat untuk menghapus karma buruk atau menyiksa diri, lebih baik kita terus menanam kebajikan tanpa ragu. Jangan menunggu untuk melihat hasilnya, karena itulah satu-satunya jalan yang pasti menuju kebahagiaan sejati.